Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menyapa kita, bagaimana kita diperlihatkan tentang bagaimana kita beribadah. Beribadah kepada Tuhan tentunya harus dengan sukacita. Pemazmur menyerukan ungkapan syukur kepada Tuhan karena ketika dia merasakan, mengingat bagaimana semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam penyertaan bangsa Tuhan turun-temurun, generasi ke generasi. Dahulu mereka mengadakan atau menggambarkan sebuah sikap ibadah yang berkenan bagi Tuhan, yaitu ketika mereka atau bangsa Israel percaya bahwa kegiatan peribadahan merupakan sebuah atau suatu upacara yang sakral yang tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Maka bait Allah, tempat Tuhan bersemayam, adalah tempat yang maha kudus, di mana selayaknya umat datang beribadah dan juga memuji nama Tuhan. Pada perkembangannya juga, Paulus menilai bahwa ibadah yang sejati tentu ditentukan melalui sikap seseorang yang bisa mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Karena ibadah bukan lagi persoalan bagaimana kita hanya datang, duduk, mendengar. Tetapi ibadah yang dikatakan oleh Paulus adalah bagaimana yang bisa mempersembahkan tubuh dengan memiliki sikap yang taat dan juga mau melakukan kehendaknya. Ya. Ibadah adalah bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh dengan sikap yang taat dan juga bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, selama orang merasa hidupnya berasal dari anugerah Tuhan, tentu dia adalah orang yang sepatutnya beribadah dengan syukur, beribadah dengan ucapan syukur, yang tentunya adalah orang-orang yang setia, yang seharusnya mengamalkan perintah Tuhan. Sahabat Saroha, banyak hal yang kita temui dan kita lihat di sekitar kita. Banyak orang yang melakukan peribadahan itu, terkadang dia hanya sebagai orang yang mengikut, hanya sebagai orang yang ikut-ikutan saja. Tetapi bagaimana? Seperti yang dikatakan oleh Paulus, orang yang beribadah adalah orang yang mengucap syukur. Orang yang melihat bahwa bagaimana dari hari-hari yang lalu, dari kejadian-kejadian perkejadian dalam kehidupannya, dia adalah orang yang bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian, ketika dia mensyukuri bagaimana dia boleh melampaui, bagaimana dia boleh terlewatkan dari setiap pergumulan hidupnya, maka dengan demikianlah dia harus bersyukur. Tapi tentunya tidak cukup hanya ketika kita mengucapkan rasa syukur itu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang bisa bersyukur haruslah menunjukkan sikap yang taat. Sikap yang taat. Demikian juga sikap yang mau melakukan perintah. Bagaimana kehendak-kehendak Tuhan harus dilakukan. Oleh karena itu, jika melakukan ibadah
membuat seseorang terbeban, lalu bagaimana dia bisa melakukan kehendak Tuhan? Oleh karena itu kita harus memahami bahwa ibadah kita adalah rasa syukur kita. Maka orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang tidak terbeban di dalam ibadahnya, tetapi adalah orang-orang yang memakai ibadah itu sebagai ungkapan syukurnya, sebagai sikap yang menunjukkan ketaatan, sebagai sikap orang yang menunjukkan bagaimana dia bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6:6, sebab ada tertulis, ibadah yang disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Di mana ayat tersebut ingin menguatkan bahwa sukacita melakukan ibadah tentu akan berdampak besar pada berkat Tuhan yang akan diterimanya di dalam kehidupannya. Inilah buah daripada orang yang memiliki ketaatan, orang yang memiliki sikap tunduk untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga orang yang demikian adalah orang yang memahami perjalanan kehidupannya adalah penyertaan Tuhan. Sehingga orang yang demikianlah orang yang bisa menyadari bahwa campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya senantiasa di dalam kehidupannya. Sehingga inilah orang-orang yang mampu untuk bersyukur. Bersyukur atas segala campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan ibadah kita di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga menjadi orang yang bisa bersyukur? Apakah kita juga bisa menunjukkan bahwa di dalam syukur kita adalah orang-orang yang taat. Di dalam rasa syukur kita adalah orang-orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, maka kita adalah orang-orang yang benar-benar datang ke hadapan Tuhan, menundukkan diri, sehingga di dalam rasa syukur kita bisalah semakin terberkati dan semakin terberkati dari hari ke hari dan untuk masa depan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sukacita. Tidak dikatakan dengan sungut-sungut, tetapi bagaimana dengan sukacita, sukacita yang penuh. Tentu harus dengan kesadaran hati, kesadaran pikiran kita, sehingga kita memahami setiap kedatangan kita ke hadapan Tuhan haruslah dengan sukacita. Kemudian dikatakan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sorak-sorai ini adalah menunjukkan kemenangan kita atas pergumulan hidup. Sorak-sorai ini adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Sehingga muncullah sorak-sorai karena kelepasan, kemenangan kita atas apa yang kita hadapi dalam setiap pergumulan kita. Oleh karena itu, yakin dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, yang memberikan kita dampak yang jauh lebih baik dari hari ini untuk hari ke depan, dari tahun ini untuk tahun-tahun yang berikutnya. Oleh karena itu, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa bisa kita terima ketika kita mau menunjukkan sikap taat dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dalam setiap anugerah Tuhan boleh kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan kami. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami yakin dan percaya apapun itu adalah yang menyukakan hati setiap orang yang menerima berkat Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini, bagaimana kami boleh melakukan ibadah kami datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita. Oleh karena itu, bagaimana kami bisa memahami bahwa setiap yang kami dapatkan, yang kami rasakan hingga saat ini, semua adalah kesempatan atas pemberian Tuhan yang boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersyukur di dalam setiap ibadah kami
dengan sukacita, karena kami tahu dan sadar bahwa apapun yang kami miliki itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang bersorak-sorai ketika datang ke hadapan Tuhan, agar senantiasa pemeliharaan Tuhan terus menerus di dalam kehidupan kami. Berkati hari kami untuk hari-hari ke depan, sehingga setiap perjalanan kehidupan kami, setiap aktivitas kami, kiranya anugerah Tuhan menyertai kami, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan apapun yang menjadi perjalanan kehidupan kami, agar kami juga senantiasa bersama-sama dengan anugerah Tuhan, sehingga anugerah Tuhan itu boleh kami nikmati, kami boleh pakai sesuai dengan kebutuhan kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apabila dalam keadaan sakit, kiranya dan senantiasalah anugerah Tuhan menyertai mereka, menopang kehidupannya, memberikan mereka kekuatan, memampukan mereka untuk semakin semangat menghadapi apa yang mereka hadapi, sehingga pada saat-saat sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka bisa mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga dalam segala pekerjaan mereka, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh melakukan, memulai hingga mengakhiri segala pekerjaan itu senantiasa dalam sukacita Tuhan. Oleh karena itu, kami serahkan segala sesuatunya dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan bersama dengan kami, agar kami juga menerima berkat-berkat dan karunia-karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.